Oke, kita lanjutkan materi praktikum kita. Kali ini adalah uji ANOVA atau Analysis of Variance, gitu ya. Saya sedikit hanya review saja. Jadi, uji ANOVA itu adalah menguji rata-rata satu kelompok atau lebih melalui satu variabel dependen atau lebih juga. Jadi, hanya membandingkan beberapa rata-rata populasi dengan membandingkan variansnya. Nah, contoh uji ANOVA misalnya dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan skor motivasi belajar siswa dari tingkat ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah belajar, kemarin ada uji beda dua kelompok. Nah, kalau yang ini uji bedanya itu lebih dari dua kelompok. Dan variabelnya atau datanya itu data numerik. Di sini ada skor motivasi. Artinya, data yang akan kita gunakan di sini adalah data numerik, ya. Ini adalah kuncinya. Kemudian lebih dari dua kelompok. Mana? Nah, ini. Di sini ada dari tingkat ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Artinya ada 3 kelompok yang ada dalam penelitian tersebut. Nah, di sini tujuannya adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata ataukah ada beda rata-rata dari ketiga kelompok, yaitu apa ada perbedaan rata-rata antara X dan Y dan Z, dan juga X dan Z. Jadi pengen tahu yang beda tuh mana sih antara pertama sama kedua, atau pertama sama ketiga, atau 2 sama 3, seperti itu. Itu ya. Itu adalah intinya dari uji ANOVA. Kemudian Nah, konsep dasar ANOVA ini adalah tabel F atau tabel varians, gitu ya. Jadi dia itu membandingkan, F itu adalah varian antar kelompok atau RJKA, rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dibagi rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Ini ya rumusnya. Jadi intinya seperti itu, membandingkan apakah rata-rata jumlah kuadrat di antar kelompok itu jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, pertama kali teman-teman harus menghitung dulu JKA dulu. JKA itu adalah jumlahnya semuanya di antar kelompok. JKI adalah jumlah semua di dalam kelompok. Kemudian RJKA adalah jumlah tadi di dalam kelompok dibagi K adalah jumlah kelompok dikurangi 1. Sementara RJKI adalah jumlah di dalam kelompok dibagi N. N adalah jumlah semua data atau banyaknya data ada berapa, dikurangi K. K adalah jumlah kelompok. Mudahnya seperti ini. Oke. Nah, ini nanti pada uji hipotesisnya adalah apabila F hasil perhitungan tadi yang JKA dan JKI itu lebih besar dibandingkan F tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya ada rata-rata yang berbeda antar sampel atau antar kelompok. Gitu ya. Jadi intinya di sini. Ya, intinya adalah ini.
Nanti kita menghitung tadi, yaitu kita ingin membandingkan, ya, ingin membandingkan apakah yang hasil hitungan tadi itu lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Seperti itu. Oke. Nah, tahapannya uji ANOVA seperti ini. Tadi, apakah ada perbedaan skor motivasi ya antara ekonomi rendah, menengah, dan tinggi? Pertama adalah kita menentukan formula hipotesisnya. H0-nya nggak ada beda, artinya rata-rata kelompok 1, kelompok 2, dan 3 adalah sama. HA-nya atau hipotesis alternatifnya, tidak semua populasi memiliki rata-rata hitung yang sama. Jadi ada beda ya rata-rata dari kelompok tersebut. Kemudian kita menentukan F-tabel. F-tabel itu apa? Jadi F-tabel itu adalah pertemuan antara V1 dan V2, di mana V1 adalah jumlah kelompok dikurangi 1. Kalau kelompok itu ada 3, berarti V1-nya adalah 3 kurangi 1. Gitu. V2-nya adalah N min K. N adalah jumlah data dikurangi jumlah kelompok. Setelah itu, kita juga harus menghitung F hitung. F hitung yang tadi ya, RJKA dibagi RJKI. Baru kita menentukan apakah F hitungnya itu lebih besar atau lebih kecil sama dengan F tabel. Seperti itu. Contohnya ini ya tadi. Apakah ada perbedaan skor motivasi belajar siswa dari tingkat ekonomi rendah, menengah, dan tinggi? Di sini sudah ada datanya. Ini adalah kelompok rendah. Skor motivasi ada 3, 4, 5, 4, 5. Yang menengah ada ini. Yang tinggi skornya ini. Ya, ini adalah dari penelitian. Misalnya seperti itu. Kemudian, kita mau melakukan uji one way ANOVA atau uji ANOVA. Tahap pertama adalah menentukan formula hipotesis tadi. Rata-rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Kemudian, tidak semua populasi atau setiap kelompok memiliki rata-rata hitung yang sama. Kemudian, kita menentukan F tabel. Karena alfanya tadi 0,05, tulis di sini. F tabel adalah, saya ulangi, pertemuan antara V1 dan V2. V1 adalah jumlah kelompok dikurangi 1. Di sini jumlah kelompoknya adalah 3. Ekonomi menengah, rendah, sedang. Kurangi 1 sama dengan 2. V2-nya adalah N min K. N-nya ini jumlah data. Karena tadi setiap kelompok itu ada 5 kan? Ada 5 datanya, sementara ada 3 kelompok, sehingga jumlah datanya ada 15. Dikurangi jumlah kelompok, kelompoknya ada 3. Sehingga 15 kurangi 3 adalah 12. Maka F tabelnya adalah 3,89. Dapat dari mana? Nah, ini V1 tadi 2. Ini V1 yang ada di sini, K-1. Ini angka 2. V2 adalah N min K, karena jumlah data kita 15, dikurang 3 sama dengan 12. Di sini angka 12. Kita temukan antara 2 dan 12. Muncullah 3,89. Ini adalah F tabel. Jelas ya sampai di sini? Nah, F hitungnya bagaimana? Tadi, kan kita harus hitung dulu JKA. JKA adalah jumlah antar kelompok, kuadrat antar kelompok. Kita totalkan dulu nih ke bawahnya. Totalnya ada 21, kelompok kedua ada 7, kelompok ketiga ada 15. Kita kuadratkan. 21 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 15 kuadrat dibagi 5. Ya. Dibagi 5. Karena dalam satu kelompok tadi ada 5.
dikurangi 43 kuadrat, yaitu penambahan dari 21 tambah 7 tambah 15 dibagi 15. 15 adalah jumlah data. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sorry, ini enggak ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jumlah datanya ada 15. Dapatlah ini. JKI adalah, ya, masing-masing data ini kita kuadratkan. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 1 kuadrat sampai dengan ini. Ya, sampai dengan ini. Dikurangi ini tadi. Jumlah setiap kelompok dikuadratkan dibagi 5. Karena jumlah data setiap kelompok itu ada 5. Berapa hasilnya? Tulis di sini. Kemudian kita hitung RJKA. RJKA adalah JKA dibagi K-1. JKA tadi sudah dapat 19,73 dibagi K-1. Kelompok dibagi kurang 1, yaitu 3 kurang 1 ada 2. Hasilnya 9,865. JKI-nya adalah RJKI-nya adalah JKI dibagi N-K. JKI sudah dapat 10 dibagi jumlah data ada 15 dikurang 3. 10 dibagi 12, hasilnya 0,833. F hitungnya berapa? Yaitu RJKA dibagi RJKI. Hasilnya 11,838. Lalu baru kita bandingkan. Tadi kan kita sudah menuliskan ya, kalau ditolak itu jika F hitung lebih besar dari F tabel. Hasil perhitungan kita adalah 11,838, sedangkan F tabelnya 3,88. Artinya lebih besar F hitung atau H0-nya ditolak. Kesimpulannya adalah ada perbedaan pandangan motivasi belajar matematika antara siswa dari tingkat ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Itu caranya. Jadi, tahapannya kalau kita menghitung manual seperti itu. Begitu. Nah, selanjutnya nanti teman-teman silakan untuk berlatih dengan soal praktikum yang sudah saya berikan di Google Classroom. Sekian, semoga mudah difahami. Terima kasih.